Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang fikih kelas 8 semester ganjil. Pengertian dan hukum sujud sahwi. Dalam bahasa Arab, kata sahwi berarti lupa, yang berarti lupa terhadap sesuatu atau lalainya hati terhadap suatu perkara. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kedua, kelebihan rokaat, ruku atau sujud karena lupa. Yang ketiga, ragu terhadap hitungan jumlah rokaat salat yang sedang dikerjakan. Dan yang keempat, kekurangan rokaat salat karena lupa. Pengertian dan hukum sujud syukur. Sujud syukur berarti sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah karena mendapat kenikmatan dan kesenangan atau karena terhindar dari bahaya dan kesusahan. Sebab-sebab sujud syukur yang pertama karena mendapatkan kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang ketiga terhindar atau selamat dari bahaya musibah yang menimpanya. Pengertian dan hukum sujud tilawah. Tilawah dalam bahasa Arab berarti membaca. Sujud tilawah artinya sujud karena membaca bacaan tertentu dari ayat-ayat Al-Quran. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Pengertian dan hukum sujud syahwi. Pengertian zakat dan dasar hukum zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya tergandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, dan kaya maupun miskin pada bulan Ramadan sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan memasuki saat futur pada Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Pengertian puasa dan dasar hukumnya. Puasa dalam Al-Quran dan hadis disebut dengan kata asyam atau as-shaum. Pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan segala yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Sebagaimana sholat, puasa ada yang wajib dan ada yang sunnah. Bahkan puasa ada juga yang makruh dan ada yang haram. Syarat puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Yang pertama syaratnya yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu, yang kelima suci dari haid dan nifas. Rukun puasa. Rukun puasa atau disebut juga fardu puasa adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk sahnya puasa pada saat pelaksanaan puasa. Seperti halnya syarat, rukun ini juga ditinggalkan akan membatalkan puasa. Rukun puasa hanya ada 2 macam, yaitu berniat, yaitu menyengaja melakukan puasa. Berniat puasa wajib harus dilakukan pada waktu malam hari hingga terbit fajar. Seseorang yang berpuasa wajib yang tidak berniat pada malamnya maka puasanya tidak sah. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum, yang kedua muntah dengan sengaja, yang ketiga bersetubuh, yang keempat keluar mani bagi yang cowok, yang kelima keluar darah haid atau nifas bagi yang perempuan, yang keenam hilang akal. Macam-macam puasa. Puasa wajib fardu yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya puasa Ramadan. Yang kedua, puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya puasa di bulan Syawal. Yang ketiga, puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Yang keempat, puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilakukan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Pengertian dan hukum i'tikaf. Secara harfiah, i'tikaf adalah tinggal di suatu tempat untuk melakukan sesuatu yang baik. Dengan demikian, i'tikaf adalah tinggal atau menetap di dalam masjid dengan niat beribadah guna mendekatkan diri kepada Allah.
Yang kedua, syarat i'tikaf. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, suci dari janabah atau junub. Waktu i'tikaf. Untuk i'tikaf wajib tergantung pada beberapa lama untuk yang dinazarkannya. Sedangkan i'tikaf sunnah tidak ada batasan waktu tertentu. Kapan saja pada malam hari atau siang hari waktunya bisa lama dan juga bisa disingkat. Keutamaan dan tujuan i'tikaf. I'tikaf disyariatkan dalam rangka mensucikan hati dengan berkonsentrasi semaksimal mungkin dalam beribadah dan bertakarub kepada Allah pada waktu yang terbatas tetapi teramat tinggi nilainya jauh dari rutinitas kehidupan dunia, dengan berserah diri sepenuhnya kepada Sang Khalik. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.